Angkatan Pertahanan Selandia Baru telah mengonfirmasi identitas seorang tentara yang sedang cuti atau tidak bertugas tewas saat membela Ukraina dari invasi Rusia. Tentara bernama Dominic Eblin itu menjadi militer asing terbaru, sekaligus orang Selandia Baru pertama yang tewas dalam perang di Ukraina. Seorang rekannya mengatakan kepada Guardian bahwa Eblin mendaftar ke Legium Internasional. Ia bersama ribuan tentara asing lainnya menjadi sukarelawan Ukraina untuk membantu berperang melawan Rusia. Dominic Eblin telah bertugas sebagai anggota militer Selandia Baru selama 10 tahun. Jelas militer dalam pernyataan tertulis pada Kamis 25 Agustus 2022 yang lalu. Eblin sebelumnya dikerahkan ke Irak dan berbasis di Kirkuk sebelum berangkat ke Ukraina. Ia rupanya tidak memberitahu kesatuannya, bahkan tidak meminta izin saat akan berangkat ke Ukraina. Sebelumnya, 2 warga negara Inggris, 2 orang Amerika, 1 orang Australia, dan 4 orang Georgia telah dipastikan tewas di Ukraina. Kendati demikian, diperkirakan korban jiwa dari tentara asing atau warga asing di Ukraina lebih tinggi. Beberapa pejuang asing lainnya menghadapi hukuman mati setelah ditangkap oleh pasukan Rusia. 2 orang yang mengenai Eblin mengatakan kepada Guardian bahwa ia ikut berperang di garis depan setelah mendaftar legiun asing. Mereka tidak menjelaskan berapa lama Eblin berada di Ukraina, tetapi diperkirakan sudah beberapa bulan. Militer Selandia Baru belum memberikan komentar terkait kabar bahwa Eblin tewas di Ukraina. Pasalnya Eblin saat ini dalam status tidak bertugas aktif, namun komandannya melihat sosok Eblin sangat disukai dan dihormati. Menurut Letnan Kolonel Carinelli, Kopral Eblin adalah seorang perwira junior yang tidak ditugaskan yang berkualitas, di mana seorang anggota terpercaya dan karakter mutlak yang benar-benar peduli pada tentara dan teman-temannya. Dalam pertanyaan yang dirilis militer, ayah Eblin mengatakan dia mendukung tindakan putranya yang baik hati, lembut dalam bertindak dan melakukan apa yang menurutnya benar. Eblin tidak memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi ke Ukraina sampai dia ada di sana. Dirinya tahu keluarganya akan membujuknya keluar dari Ukraina. Dia juga tahu resiko pergi ke sana tetapi masih berjuang untuk Ukraina. Selandia Baru tidak menempatkan personil militer di Ukraina. Militer Selandia Baru mengatakan tidak mengetahui rencana perjalanan Eblin dan tidak secara rutin memeriksa posisi tentara yang sedang cuti tanpa bayaran. Dengan status tersebut, militer wajib memberitahu alasan tentang rencana perjalanan internasional dan meminta persetujuan untuk memasuki negara tertentu termasuk Ukraina. Oren Wood, jubir organisasi veteran NODAV, mengatakan dia mengetahui puluhan tentara Selandia Baru di Ukraina yang bekerja dalam peran tempur dan non-tempur. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Noimala Mahuta mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan keluarga Eblin dan mencoba konsul Selandia Baru di Polandia untuk memulangkan jenazahnya dan mempelajari lebih lanjut tentang kematiannya. Alexander Kichuk, mantan konsul kehormatan Ukraina di Selandia Baru, mengaku menerima ratusan pertanyaan tentang cara bergabung ke legiun asing Ukraina. Ia pun berusaha mencegah warga Selandia Baru untuk terjun dalam perang Rusia-Ukraina. Kichuk sendiri telah berhenti dari jabatannya karena tidak setuju dengan desakan Kiev agar orang asing berperang di Ukraina. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan sulit untuk menerima ketidakpastian informasi yang dimiliki pemerintah tentang keberadaan tubuh tentara Selandia Baru, Kopral Dominic Eblin, yang tewas dalam pertemuan melawan pasukan Rusia saat sedang cuti. Ardern mengatakan Selandia Baru tidak memiliki staf diplomatik di lapangan di Ukraina, juga membuat sulitnya untuk memastikan informasi yang diterima. Kedutaan Selandia Baru di Polandia melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memulangkan jenazah Kopral Dominic Eblin. Kementerian Luar Negeri MFATA telah mengonfirmasi kedutaannya di ibu kota Polandia, bekerjasama dengan para pejabat di Ukraina untuk mencoba memulangkan jenazah tentara tersebut. Eblin dilaporkan sedang cuti dan memilih bertempur di Ukraina tanpa sepengetahuan atasannya. Seorang mantan tentara yang berjuang bersamanya mengatakan dia telah meninggal saat mengarahkan dan meliputi sesama pejuang selama operasi malam hari. Ada ketidakpastian di sekitar lokasi tubuh Eblin. Pada hari Sabtu, seorang juru bicara Angkatan Pertahanan tidak menanggapi pertanyaan tentang keterlibatannya dalam memulangkan tubuh Eblin dengan mengatakan itu adalah manfaat MFTA. Sedangkan MFAT menolak berkomentar dengan alasan operasional, keamanan, dan alasan privasi. Oren Wood, seorang veteran tentara Selandia Baru, mengatakan Angkatan Pertahanan benar-benar dalam masalah dengan situasi yang sangat sulit ini. Secara teknis, Eblin adalah seorang prajurit yang bertugas tetapi sedang cuti. Jika dia meninggal di luar negeri karena cuti, maka tidak akan ada kewajiban untuk membantunya kembali. Sangat sulit dan hampir ada harapan bahwa MFAT akan membantu. Eblin tewas dalam pertempuran, tetapi tidak untuk Selandia Baru. Tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti di mana tubuh Eblin berada, karena Eblin tewas saat memperebutkan wilayah yang dimenangkan oleh pasukan Rusia. Radio Selandia Baru juga telah melaporkan bahwa mereka telah memiliki beberapa sumber yang mengatakan bahwa mereka yakin tubuh Eblin ada di tangan Rusia. Wood sadar ada tawanan perang informasi dan pertukaran tubuh antar pihak, tetapi tidak ada yang pasti tentang situasi ini. Sekitar 500 warga Selandia Baru dilaporkan secara sukarela berjuang untuk Ukraina awal tahun ini.
Angka tersebut dilaporkan oleh Konsul Kehormatan Ukraina di Elkhart. Tidak diketahui berapa banyak tentara Selandia Baru yang bertempur di Ukraina. Pemerintah Selandia Baru mengatakan pihaknya tidak dapat melindungi siapapun yang pergi ke Ukraina, tetapi juga tidak dapat menghentikan orang untuk menentukan jalan mereka ke negara itu. Pada hari Jumat, Angkatan Pertahanan mengatakan ada 94 personel yang cuti. Mereka menelusuri daftar cara untuk mencari tahu apakah ada orang lain yang pergi ke Ukraina, tetapi tidak ada kabar terbaru pada hari Sabtu. Personil wajib memberitahu atasan mereka jika mereka pergi ke negara berisiko seperti Ukraina. Siapapun yang melanggarnya dapat menghadapi tindakan disipliner atau pengadilan militer. Pada 15 Agustus kemarin, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan bahwa 120 tentara Selandia Baru lainnya akan dikirim ke Inggris untuk membantu melatih angkatan bersenjata Ukraina untuk perang proksi AS dan NATO melawan Rusia. Pasukannya akan difokuskan untuk pelatihan infanteri khususnya pertempuran garis depan. Mereka akan bergabung dengan tentara dari Inggris, Kanada, Swedia, Denmark, Finlandia, Latvia, Jerman, dan Belanda yang semuanya menyediakan pelatih. Dalam 6 minggu terakhir, lebih dari 2.300 rekrutan sipil Ukraina telah melewati program tersebut dan Inggris telah berjanji untuk melatih 10.000 pada bulan Oktober nanti. Pada bulan Mei yang lalu, Selandia mengirim 30 personil Angkatan Pertahanan untuk menginstruksikan pasukan Ukraina dalam penggunaan artileri. Pasukan Selandia Baru juga telah ditempatkan di Jerman dan Belgia, terlibat dalam mengordinasikan pasukan untuk Ukraina dan membantu operasi intelijen yang tidak ditentukan. Jumlah total pasukan Selandia Baru yang mendukung Ukraina akan meningkat menjadi 224. Ini menjadikannya pengarahan militer terbesar Selandia Baru dalam beberapa dekade, melebihi jumlah yang ditempatkan pada satu waktu di Irak dan Afghanistan selama perang kriminal yang dipimpin AS di negara-negara tersebut. Ardern mengatakan pada konferensi pers bahwa Selandia Baru bergabung dengan tanggapan internasional terhadap agresi Rusia yang sedang berlangsung dan hanya serangan terang-terangan terhadap kedaulatan suatu negara dan hilangnya nyawa tak berdosa selanjutnya adalah salah dan tidak dapat ditoleransi. Pernyataan-pernyataan ini menggemakan narasi palsu dan munafik Washington tentang Rusia yang bertanggung jawab penuh atas perang. Faktanya, invasi berbahaya dan reaksioner Putin ke Ukraina sengaja diproduksi oleh kekuatan AS dan Eropa yang mendukung kudeta sayap kanan pada tahun 2014 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Viktor Yanukovych.